Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang Samsung S7 Edge ya. Jadi ini kondisinya petir terus ya. Jadi udah dicas 1 jam ya. Bahkan berulang-ulang ganti charger, dia hasilnya kayak gini. Ini biasanya terjadi pada baterai yang sudah drop ataupun kesehatannya sudah berkurang ya. Kalau untuk handphone iPhone, dia ada presentase kesehatan baterai ya. 90, 85 BH ya, baterai health. Ini bisa jadi dikarenakan dari segi baterai harus dicopot fleksibel resetnya ya. Ibarat kata kayak di reset baterai gitu. Kalau misalkan itu gejala itu nggak sembuh, teman-teman bisa jadi dari kerusakan CPU ya. Karena ini memang terbilang panas untuk S7 Edge ya. Oke, langsung aja coba kita buka. Ini memang sebelumnya ini saya beli bekas ya. Jadi kadang namanya bekas ya, kadang normal, kadang rusak ya. Nggak semestinya awet ya. Namanya ini kan usianya dari tahun 2016 ya, keluaran Samsung S7 Edge. Ini memang kondisinya udah kayak begini. Kita langsung aja buka pada bagian terminal baterai ya. Jadi kita akan coba untuk melepas soket fleksibelnya baterainya S7 Edge ini. Bila dengan cara ini tidak sembuh, bisa dilanjut menggunakan alat power supply untuk mendeteksi kelanjutannya. Karena ini udah saya cas 1 jam ya, bahkan bisa dikatain lebih, tidak ada perubahan untuk menyala. Kalau backdoornya udah pecah, tinggal dipretel aja, nggak masalah ya, ataupun dibakar pakai korek. Untuk casing-casingnya videonya udah saya upload untuk menangani teman-teman jika handphonenya kecemplung kemudian tidak ada alat ya, bisa pakai korek api dibakar ya. Video prakteknya udah saya upload tahun lalu ya. Ataupun ingin melihat cara mengkanibal ya, seri Sen dan Docomo udah saya buatkan videonya. Kalau ini memang saya beli lagi ya. Kalau yang video sebelumnya kan dia handphonenya warnanya gold kuning ya, yang Docomo Hongkong sama Sen Indonesia. Oke, ini udah buka. Nah, ini masih ada ganjelannya. Ini di sini biasanya nyangkut, teman-teman. Ini dibuka aja dua baut ini. Untuk belakang kita nggak usah dibuka. Nah, teman-teman tinggal angkat. Ini di sini nih. Ya. Perhatikan apakah masih ada baut, apakah tidak ya. Oke, ini NFC. Jadi kita akan mengakali konektor yang gejala yang ringan-ringan dulu aja. Nah, ini kunciannya. Oke, udah kebuka. Nah, ya, jadi tinggal pada bagian baut sini aja, di belakang sini tak perlu ya. Ini soket baterainya. Tapi memang cara ini kadang berhasil kadang enggak. Ini memang kapasitas baterai ini udah mod ya. Ini kayak saya lihat ini KW ya, baterainya ini KW udah gantian ya. Ini KW. Kalau yang ori walaupun udah lama dia biasanya masih kuat ya. Ini KW ini. Makanya ini cepet habis. Dan tiba-tiba pada saat pakai sosmed nyala ya, jaringan wifi nyala tanpa dicas langsung mati plus. Nah, langkah yang pertama teman-teman coba dicolokin ya, colokin chargernya saya sarankan pakai adaptor yang 2 ampere ya, agar fast chargingnya itu lebih cepat ya. Nah, setelah itu coba teman-teman ininya tempelin lagi ya soketnya. Ini buat mendeteksi bahwa rusak baterai apakah CPU ya. Biasanya cara kayak begini berhasil. Coba diamin. Ini NFC. Ya, dia nggak ada gambar. Tadi kan awalnya kan ada gambar tapi petir terus.
ya. Coba kita pencet-pencet tombol power. Masih belum nyala. Coba kita raba apakah ada yang hangat. Nah, ini di sini ada yang hangat ya. Ini IC display ini hangat dan IC power ya. Ini IC power di sini hangat. Nah, dia nyalanya putih ya teman-teman. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ya, jadi ada pergerakan nyala tapi kayak begini. Coba kita cabut lagi untuk baterainya. Coba kita cabut casannya. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, coba aja diotak-atik baterainya dulu ya. Kalau di rumah nggak ada alat, misalnya darurat, pakai korek untuk melelehkan si lem pada frame casing belakangnya. Coba kita colokin lagi. Nyala tapi dia putih ya. Tadi sebelumnya dia logo petir ya. Nah, ini logo petir. Apakah memang ini kerusakan di baterai, apakah LCD, apakah CPU ya. Jadi tadi blank putih ya. Jadi memang saya rasa sih, saya lihat ini memang baterainya udah jelek. Ini KW ya, kayak handphone Xiaomi, Oppo ya. Kalau KW paling kuat 3 bulan 5 bulan lamanya. Kalau internetnya aktif ya, pakai datanya teman-teman aktif. Jadi ini untuk cara mendeteksi solusi mengatasi handphone yang mati total ataupun logo petir ya. Jadi coba teman-teman kalau kondisi baterainya kayak begini ya, ataupun misalnya teman-teman udah beli second ataupun baru, udah beberapa kali diganti baterai tapi masih tak kunjung sembuh, bisa jadi CPU. Tapi kalau misalkan awal-awal teman-teman usahakan ganti baterai dulu ya. Jangan eksekusi CPU ataupun MMC, karena untuk S7EJ ini MMC dan CPU-nya dia rangkep teman-teman begini. Ini yang membuat si para teknisi ini gampang-gampang susah untuk memperbaiki ataupun mengerebal ya. Makanya rata-rata ya harus ganti baru ataupun sepaket. Coba kita tekan tombol power. Ya. Ini logo petir. Jadi antara baterai, kesehatan baterainya udah drop ya. Full screen-nya udah putus, atau bisa jadi CPU-nya yang sudah lemah sehingga kakinya sudah mulai mengangkat ya, yang perlu dihangatkan ataupun direhot. Yang sebelumnya udah saya praktekkan di handphone S7 Edge juga ya, tapi yang seri Sen ya, seri Sen tapi warna gold emas. Nah, di sini hangat ya, ini mengisi pekerja. Cabut. Nah, kalau cabut pun dia masih ada logo petir, nanti beberapa dia hilang. Bisa jadi ini handphone kepanasan ataupun baterainya juga ya. Tapi yang paling jelas ini adalah baterai udah jelek ya. Yang saya rasa ini baterai udah jelek, ini KW. Ori dan KW itu tulisan-tulisannya itu beda ya. Ini terlalu terang tapi bahannya ini terlalu tipis ininya ya. Ini saya rasa ini kerusakan pada baterai ya, jadi bukan CPU. Ini tutorial cara mendeteksi handphone teman-teman logo petir ya. Jadi logo petir biasanya sering terjadi adalah para teknisi merehot CPU ya. Ini sangat fleksibel. Coba kita terapkan lagi. Ini sebentar ya.
lihat dulu untuk konektornya masih aman. Coba kita tempelkan lagi, kemudian coba cas lagi ya. Sebenarnya saya ada S71 lagi ya, dia matot juga, baterainya masih bagus, dia masih bawaan, cuman belum saya bongkar. Jadi ini dulu aja yang jadiin tutorial buat teman-teman, karena ini memang saya beli second ya. Untuk video unboxingnya juga udah saya upload ya. Jadi kiriman dari Tegal, kerusakan software, bobol FRP, Google akun ya. Ini udah dipraktekkan. Ini lumayan banyak penyakitnya ya. Jadi kalau untuk teman-teman beli second itu banyak resiko ya. Jadi kalau untuk buat daily harian, saya sarankan mending handphone Cina tapi baru yang harga 12, 15 ya. Kalau budgetnya rendah ya, minimal harga segitu di atas 1 juta lah. Jangan coba-coba mencari handphone second flagship tapi tidak tahu kendala penyakitnya ya. Ini biasanya kalau udah di ini dicabut normal, tapi ini memang baterainya ini bukan ori ya. Oke, semoga video ini bermanfaat tentang informasinya, walaupun ini handphonenya tidak mau menyala lagi ya, kemungkinan baterai ataupun CPU. Yang penting udah saya jelaskan, yaitu analisanya, ciri-cirinya, kerusakannya seperti itu ya. Kalau misalnya kerusakan isi power, dia blast tidak akan menyala ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya ya. Sekian, terima kasih.